wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabahul khair, ananda soleh-soleha kelas 5 ada 5E. Oke, kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau lihat nih, siapa yang paling semangat jawab takbir Ibu akan muncul di screen Ibu ya. Yang hari ini YouTube ya, Bu. Oke, siapa yang semangat pagi ini belajar matematika akan muncul di screen Ibu, takbirnya paling gede. Oke, Ananda soleh-soleha kelas 5 ada 5E takbir. Allah. Karena Rasulullah suka yang ganjil-ganjil, takbirnya 3 kali ya. Wahid, Isnain, Salasa, takbir. Agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah, saya Dina, nafkah dan sadar qiraati basmalah. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita masih belajar tentang kecepatan ya. Oke, kita belajar tentang kecepatan. Kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan. Kecepatan yaitu adalah kemarin apa nak? Jarak yang ditempuh dalam satuan waktu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan. Berbicara tentang kecepatan, kemarin Ibu sudah berikan videonya. Jadi kecepatan itu adalah jarak per satuan waktu. Jadi kalau misalnya Rehan menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah sejauh 1 km per jam. Artinya Rehan sampai di sekolah itu jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, kemarin kita juga sudah bahas nih tentang bagaimana mengkonversi satuan panjang ya. Nah, jadi yang pertama kemarin sudah Ibu jelaskan. Kita bisa menggunakan tangga konversi ya, kita bisa menggunakan tangga konversi. Jadi setiap turun satu kali itu dikali 10. Iya, dikali 10. Nah, jadi setiap turun satu kali itu dikali 10. Jadi setiap turun satu kali itu dikali 10. Artinya kalau dia turun satu kali dikali 10, turun lagi dikali 100, turun lagi dikali 1000, turun lagi dikali 10.000, kemudian ditambah lagi 100.000 baru 1 juta ya. Nah, coba Ibu Rama di sini punya soal 50 hektometer sama dengan berapa sentimeter? Siapa yang bisa jawab? 90. Berapa? 50.000. Berapa? 50.000 cm. 50.000 kata Habibi. Siapa lagi? 500.000. 500.000 kata Gozi. Ada lagi? Boleh dicoret bukunya? Kita hitung ya. Oke, kita tulis di sini 50 hektometer. Kita ganti ke satuannya senti. Nah, coba kita lihat hektometer ke senti dikali berapa? Turun 1 kali 10. Turun 2 kali 100. Turun lagi 1 kali 1000. Turun lagi 1. Berarti ini 10. Turun ke meter 100. Turun ke desimeter 1000. Ya, anak salah tidak. Turun ke sentimeter 10.000. Nah, berarti nolnya nambah berapa nih? Sama dengan Salah.
50 dikali 10.000. Hasilnya berapa? 500.000. Nah, coba kita lihat berapa hasilnya nih. Apakah 500.000? Apakah 50.000? Nah, kita lihat nih. Nolnya turun. 1, 50. Tambah lagi nolnya nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ada nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? 500.000 sentimeter. Tidak ada yang keliru ya. Nah, hati-hati dalam matematika itu harus teliti. Kemarin Ibu sudah kasih tahu rumus untuk menghafal tangga konversi nih. Kamu harus dapat apa lagi nih? Mengingat dengan cara mudah. Boleh antum tulis dulu sebelum mencari hasilnya ya. Oke, lanjut lagi nih. Ibu Rama punya soal lagi. 7 desimeter sama dengan berapa meter? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan dicari. 7 dm 0,7. Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab 0,7. Yang lain? 0,7. 0,7. Ajwat dapat berapa nih? Percaya, Bu. Percaya. Oke, ada yang jawab 0,7. Ibu tungguin. Berapa hasilnya ya? Ibu hitung mundur ya. 10, 9, 8, 0,7, Bu. 0,7. 7, 0,7, Bu. 6, 3, Bu. 5, 4. Kelihatan loh dari layar Ibu ya. Jadi semua harus diaktifkan. 3, 2, 1. Oke, kita cari sama-sama ya. Ada yang jawab 0. Oke, ada yang jawab 0,7. Tulis dulu sini ya. Kunci jawabannya. 0,7. Langkah awal kita cari dulu ya. Desimeter ke meter. Kira-kira ini naik atau turun? Naik ya. Kita lihat nih. Naiknya berarti cuma berapa langkah nih? Dibagi 10. Dibagi 10. 10. Berarti 7 desimeter sama dengan 7 dibagi 10. 7 per 10 meter. Hasilnya adalah 0,7 meter. Oke, berarti yang jawab 0,7 nilainya 100. Berarti udah paham ya dengan cara ini ya. Kita lanjut lagi. Ternyata selain menggunakan tangga konversi, kita juga bisa menggunakan ini namanya tabel konversi. Oke, sebentar ya. Udah. Oke. Sudah kelihatan di layarnya? Sudah. Nah, jadi untuk mencari konversi satuan, kita juga bisa menggunakan tabel. Bagaimana caranya, Bu? Perhatikan. Di sini ada nilainya berapa, Nak? 30 hektometer ke sentimeter. Antum buat kotak. Buat kotak tabel, urutannya harus sesuai ya. Jadi kita tulis dulu, apa kemarin rumus untuk menulis tangga konversi? Kamu Dapat. Oh, ini H ya. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Oke, ini Ibu salah tulis. Ini hektometer. Oke, bagaimana caranya? Kita tulis dulu. Di sini berapa nilainya? Berapa? 30. Nah, kita tulis di sini. 30 hektometer. Kemudian
Karena dia masih satuannya pangkat 1, berarti kita tambah 0 setiap satunya ya. Hektometer ke senti, berarti kita tambah 0. Sampai ke sentimeter. Nah, berarti berapa? 30 hektometer ke sentimeter. 300. 300 Iya, 300.000. Oke, coba soalnya Ibu ganti lagi. Kalau Ibu tulis di sini, boleh ditulis tabelnya dulu ya di buku antum ya. Tulis tabelnya seperti ini di buku antum. Baru kemudian Ibu kasih soalnya. Silakan tulis tabelnya seperti ini di buku antum. Nanti Ibu kasih soal yang baru ya. Coba antum cari dengan menggunakan tabel konversi. Oke. 52 meter sama dengan berapa milimeter? 52 meter. Ayo, 52 meter. Berarti kita taruh di mana tuh meternya? Silakan coba antum cari menggunakan tabel konversi. 5200. Ayo, jangan asal bunyi. 52.000. Oke, ada yang jawab 52.000. 52.000. Oke, siapa lagi yang jawab ini? 52.000. Garudo. Oke, Habibi, Garudo. Siapa lagi 52.000? Ana. Rafa, Afifa, 2.000. Afdan, Salwa. Siapa lagi? Ada yang jawabnya berbeda? 52.000. Ibu kunci ya. Hah? Ada yang jawab 520? Yakin? Cek dulu. Yakin? Cek dulu. Oke, kita coba cari ya. 52 meter. Berarti kita tulis di mana? Di kolom meter. Di kolom meter ya. 52. Kemana dia? 200. Hah? Ajwat 5200 ke milimeter. Berarti ke sini ya penambahan nolnya ya. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti sudah jelas hasilnya. 52 meter ke meter adalah berapa? 52.000. 50. Iya, 52.000. Nah, jadi kalau antum menggunakan tabel konversi ini, ya, kalau menggunakan tabel konversi ini sangat mudah kalau antum nilainya turun ke bawah ya. Jadi dikali. Coba kita hapus dulu semuanya. Ini Ibu salah menuliskan ya, ini hektometer, bukan desimeter. Oke, kita coba cari. Bu, di PowerPoint nih, Bu. Iya, sebentar ya. Ya, 250 hektometer. 250 hektometer. 25.000. 25.000, Bu. 5, 25.000, Bu. 25.000. 25.000. Bu. ke meter. Berapa? 25.000, Bu. Oke, ada yang sudah jawab nih. Gozi, siapa lagi? 25.000. Salwa, Garudo. Kita coba cari ya. Kira-kira berapa? Berarti kalau ini 250 HM, kita letakkan di tabel 5.000. hektometer ya. Oke. Ke mana tujuannya? Ke meter ya. Berarti nolnya berapa? 2. Berarti ada berapa nolnya? 3. Hasilnya? 2. Nolnya 3. 50.000. Iya, 25.000 meter. Fahim tum sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan yang selanjutnya. Oke, udah kelihatan lagi? Udah. Oke, kalau tadi kita turun, sekarang kita mendaki gunung. Nah, soalnya di nomor 2, 5 mm ke meter. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa? Ibu kasih waktu 1 menit deh. Gunakan tabel konversinya. 50 mm ke meter.
Bu, dari mana, Bu? 5 milimeter. Oh my god. Iya, 5 mm ke meter. 0,5 meter. 0,0, kok komanya banyak banget? 0,005. Oke, Gozi udah jawab. Oke, 0,0,5. ya. 0,5. Oke, Bu Kunci jawabannya ya. Berapa tadi? 0, 0,05. 0-nya lagi. Udah. 5. Gini ya? 5. Gini ya? Iya. Oke, coba ya. 0,005. Bagaimana kalau naik ke atas? Sama seperti tadi, cuman berjalannya mundur. Seperti apa? Kita tulis dulu. Di 5 berarti ya, di kolom 5 mm. Berarti dia kemana? Ke meter. Kita letakkan nolnya di sini. 0, 0, 0. Nah, kita tinggal tambahkan koma di sininya. Nah, berarti hasilnya adalah 0,005 meter. Satuannya jangan lupa dituliskan ya. Itu yang lanjut ya. Mana yang benar? Coba kita jawab ya. Kita tulis di sini adalah, halo, kita tulis dulu. 30. Kita tulis dulu. 30 desimeter. Naik di sini. Nah, bagaimana caranya? Kalau pakai tabel ini, kita bisa coret di sini. Berarti karena dia naik, hasilnya adalah 3 saja. Sama halnya kalau kita pakai tangga konversi. Kalau ke desimeter itu berarti dibagi 3. Dibagi 10 berarti 30 per 10. Hasilnya adalah 3 meter ya. Kalau misalnya 2 angka agak sulit memang antum pahami. Jadi kalau menggunakan tabel konversi ini memudahkan antum kalau antum mencari nilainya yang turun ke bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke soal cerita. Nomor 1, Aisyah pergi ke sekolah dengan sepeda. Jarak rumah Aisyah ke sekolah 200 meter. Berapa DMK itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Waduh. 2 menit dari sekarang. Boleh dicoret buku kecil MTK-nya. 200 meter berapa DMK itu? Berapa desimeter K itu? Ayo, 200 meter. Berapa DMK itu? Mudah sekali itu turun berapa kali? Cuman ayo. Berapa? Oke. Ada yang 2000 DM? Yakin? Oke, Bu Kunci ya. Bu Kunci jawabannya ya. 200 meter ke desimeter. 2000 desimeter. Oke, turun berapa kali meter ke desimeter? 1 kali. Berarti 200 dikali 10. Hasilnya adalah 2000 desimeter. Oke. Jawabannya ada yang berbeda dari Ibu? 2000 desimeter. Oke, 2000 desimeter. Sama. Lanjut nomor 2 nih. Jadi soalnya semakin tinggi ya. Papan, Bu. Apa? Papan, Bu. Ada kakinya, Bu. Papan granat, Bu. Oke, kita lanjut soalnya nomor 2. 10 km
Murid-murid SD Nurul Ilmi Jambi melaksanakan kunjungan edukasi ke Candi Muaro Jambi dengan mengendarai bus. Jarak dari sekolah ke candi sejauh 70 km. Lama perjalanan mereka adalah 90 menit. Berapa kecepatan rata-rata bus itu di jalan? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ibu kasih kisi-kisinya berupa rumus ya. Kemarin kita sudah belajar rumus mencari kecepatan dengan menggunakan segitiga ajaib. Oke. Oke, Ajwat sudah ada 160 ya, Ibu tulis sini. Ajwat, 160 apa Ajwat? 160. Menggunakan segitiga ajaib. Oke, Ajwat sudah jawab 160 katanya. Oke, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Oke. Ajwat sudah jawab nih. Cepat sekali Ajwat jawabnya ya. Oke, siapa lagi? Sebentar, Ibu. Oke, Ajwat. Kata Ajwat 160 apa Ajwat? Kilometer per jam ya. Siapa lagi yang sudah jawab? Sebut namanya. Bu Arahkani. Mereka jaraknya dari sekolah ke candi itu 70 km. Berarti 70 km ini apanya? Ternyata lama perjalanan mereka itu 90 menit. Nah, ini apanya? Baru dicari kecepatan rata-ratanya pakai rumus yang ini nih, segitiga ajaib. Berarti yang ditanya V. Untuk mencari V, apa? Untuk mencari V rumusnya apa? S per T, ya. S per T. 70 km ini apa? V, S atau T? S. S ya, jarak. Berarti jaraknya 70 km, terus diketahuinya. Kemudian 90 menit lama perjalanannya, berarti ini apa? T. Waktu ya. Berarti yang ditanya apa? Kecepatan. V ya. Jadi kalau untuk mencari V pakai rumus apa tadi? S sama dengan jarak bagi S per T. Jarak dibagi waktu. Nah, apakah kita bisa langsung membagi 70 km dibagi 90 menit? Apakah bisa? Apakah bisa? Apakah boleh? Tidak. Tidak boleh karena satuannya belum sama. Jadi apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu? Kita mengubah satuan dulu ya dari 90 menit ke jam. Berarti kalau 90 menit ke jam, 90 menit ke jam. Berarti berapa? 90 per 6 jam 10 jam. Nah, karena dia hasilnya berkoma, berarti kita sederhanakan saja. Ini kita coret. Nih. 0 sama 0-nya ya. 0 sama 0-nya kita coret. Nah, sama-sama dibagi berapa nih? 9 sama 6. Sama-sama kita bagi 3. Berarti 3 per 2 jam. Kita lihat apakah hasilnya berkoma. Berarti 70 km dibagi 3 per... Oke, sebentar Ibu ganti warnanya. Dibagi 3 per 2 jam.
Nah, seperti kemarin pecahan, kalau dia perkalian berarti salah satunya dibalik ya, berarti 70 dikali 2/3 jam. Hasilnya berapa? 70 kali 2, 140 per 3 jam. Berapa hasilnya? Oke, ada yang tahu berapa hasilnya? 0,140. 140 kita bagi 3. 14 bagi 3 berapa? 14 bagi 3. 4. 12 ya. Kemudian dikurangi. Berarti 20. 20 bagi 3 berapa? 20 bagi 6. Berarti masih 2 bagi 3 tidak bisa, berarti ditambah 0. Berarti hasilnya berkoma, nak. 20 bagi 3 masih 6 ya, berarti 46,6667. Hasilnya 46,667. Ini soalnya ada di buku tematik antum halaman 753 ya. Jadi hasilnya berkoma ya. Sekarang, Bu. Masa Ibu bilang tematik, Bu? Oh, salah, matematika. Ya, jadi konsepnya ini ya, intinya ya. Terlepas dari hasilnya berkoma, antum harus paham untuk mencarinya itu seperti ini. Kalau ada yang belum setara, maka antum harus konversikan dulu ke bentuk jamnya ya. Nah, untuk satu soal ini, silakan jadi latihan antum hari ini. Untuk soal nomor 3 ini, silakan menjadi latihan antum hari ini. Silakan difoto atau di screenshot boleh. P-nya yaitu 7.200 meter per detik. Mereka berangkat dari rumah pukul 1 atau 13.00 sampai di rumah saudara pukul 15.00. Berarti waktunya antum cari dulu berapa waktu tempuh mereka. Itulah disebut T-nya atau waktunya. Nah, ditanya adalah jarak rumah Ihsan ke rumahnya. Berarti yang ditanya adalah jarak. Jarak itu simbolnya apa? Simbolnya S. Nah, untuk mencari S, kita bisa mencari menggunakan segitiga ajaib tadi. V, ini T, ini S ya. Jadi kalau untuk mencari S, rumusnya apa? V. Oke, jadi yang ditanya adalah jarak ya. Langkah awal adalah antum cari dulu waktu tempuhnya berapa. Baru nanti antum mencari jarak dengan menggunakan rumus segitiga ajaib yang sudah Ibu sebutkan ya. Oke, alhamdulillah, syukur jazakumullah. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah hal indakum soal? Apakah ada pertanyaan? Yang bergabung sudah 37. Ya, insya Allah nanti Ibu screenshot. Tadi dikirim ke Ibu ya, Bu. Ya, nanti Ibu screenshot. Iya, Bu, yang nomor 3 itu PR ya, latihan bukan PR ya, latihan. Ibu di SS dak. Iya, nanti Ibu ke WhatsApp. nanti Ibu kirim ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca debit anak Pak Camat. Iya ya, Ibu salam ya sama anak Pak Camat ya. Hayabina nastatim bikiraati hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Syukur sekali lagi untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung. Selamat berpuasa yang berpuasa hari ini. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur semuanya. Selamat berpuasa untuk yang berpuasa hari ini. Kita sudah masuk pertengahan bulan di bulan Safar. Boleh yang nggak puasa hari ini besok puasa. Pertengahan bulan yang kedua ya, 14 Safar. Semangat, soleh-soleha, jaga kesehatan selalu. Salam sama ayah bunda.